Pemirsa, ketersediaan lahan terbuka hijau di DKI Jakarta masih terbatas. Bahkan untuk persediaan lahan makam, DKI hanya memiliki lahan siap pakai seluas 31,3 hektar yang bisa digunakan hanya untuk 6.000 liang lahat. Terbatasnya lahan ini juga ditambah dengan adanya dugaan makam fiktif di sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta. Informasi selengkapnya dari TPU Petamburan, ada reporter Cikal Multasam dan juru kamera Ali Amran. Cikal, seketika kita tersentak bahwa ternyata ada kemudian mafia makam begitu. Lalu kita ingin tahu informasinya seberapa banyak ketersediaan lahan makam ini di DKI Jakarta. Ketersediaan dari ruang terbuka hijau di Jakarta saja sudah kurang, Carlos, ditambah lagi dengan ketersediaan dari lahan pemakaman di DKI Jakarta yang semakin sedikit tercatat. Saat ini seperti Anda sampaikan tadi, tepat sekali ada 31,3 hektar lahan yang tersedia untuk pemakaman, sementara 600 hektar lainnya sudah digunakan atau sudah penuh. Sementara kita berhitung ada lahan saja ada 5,5 meter persegi. Artinya saat ini dari 31,3 hektar tersebut hanya bisa menampung sekitar 6.000 liang lahat saja. Dan jika kita kembali mengingat bagaimana jumlah penduduk atau warga Jakarta, tentu saja jumlah ini sangat-sangat kurang. Dan untuk itu memang berbagai upaya telah dilakukan, kemudian direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya untuk menyediakan kembali lahan untuk pemakaman. Di antaranya adalah melakukan rencana strategis dari tahun 2013 hingga 2017, yaitu dengan menambah area pemakaman baik yang sudah di TPU yang sudah tersedia dan di sejumlah lokasi-lokasi lainnya juga akan dicoba untuk melakukan perluasan lahan. Kemudian pihak dari Pemprov, kemudian instansi lainnya juga mengupayakan untuk membeli sebidang lahan juga, dan ini merupakan upaya-upaya yang memang sedang digalakkan dan dilakukan mengingat kebutuhan akan tempat pemakaman sangat dikatakan urgent karena memang saat ini ketersediaannya sangat kurang. Saya tadi coba untuk melakukan pesan singkat dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, yakni Ibu Ratnadia. Ia mengatakan bahwa untuk di kawasan Jakarta Timur ini masih tersedia di TPU Pondok Rangon dan juga Tegal Alur. Sementara memang untuk lokasi-lokasi lainnya terbilang sudah penuh dan upaya akan terus dilakukan. Kemudian saya juga ingin menceritakan bagaimana kondisi di tempat saya berada ini, yakni di TPU Petamburan. Di sini kondisinya juga sudah terlihat penuh, Carlos. Bahkan jika kita melihat kontur dari TPU Petamburan ini yang berbukit-bukit, kami melihat dari kondisi dari atas pun ini cukup penuh. Kemudian ini ditambah lagi dengan isu yang berkembang, kemudian berita yang berkembang yang menjadi sorotan, yakni makam fiktif yang dikemukakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ia sebelumnya menyatakan bahwa ada sejumlah TPU yang masih melakukan pungutan liar, kemudian sejumlah oknum-oknum di TPU ini melakukan transaksi makam fiktif yang dimana makam tersebut sudah seakan-akan sudah ada, kemudian sudah ada batu nisan tapi di dalamnya kosong, tidak ada jenazah, dan ini merupakan transaksi yang melanggar administrasi dan saat ini juga tengah menjadi soal. Tentunya praktik-praktik semacam ini tentunya harus segera dihilangkan mengingat darurat sekali untuk kebutuhan makam di Jakarta agar tidak semakin sulit untuk menemukan lahan untuk pemakaman ini. Carlos. Iya, Cikal, penertiban lahan atau kemudian mereformasi birokrasi untuk penyediaan lahan ini atau upaya apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ketersediaan lahan makam ini? Pertama, sejak berita ini berkembang, informasi ini berkembang, terutama mengenai makam fiktif ini, Carlos, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, ia langsung menginstruksikan Dinas Pertamanan dan juga Pengamanan Pemakaman untuk melakukan pendataan ulang di setiap TPU. Dan di TPU tempat saya berada ini, juga di TPU Petamburan, sudah dilakukan semacam kembali pendataan ulang, dan mereka mencari di bagian mana atau di bagian dari pengawasan TPU melakukan pemeriksaan kembali mengenai makam-makam yang dinilai
mencurigakan atau di luar dari biasanya. Dan di sini ketika ditemukan satu makam misalnya seperti itu Carlos, ditemukan ternyata ada isinya dan ada jenazah, dan ini sampai saat ini memang belum ditemukan tentang makam fiktif ini. Dan memang upaya-upaya seperti melakukan pendataan kembali, kemudian melakukan sistem integrasi online untuk melakukan pendataan di setiap blok-blok dari pemakaman ini, dan upaya-upaya memang terus dilakukan selain memang perluasan lahan juga untuk ketersediaan makam itu sendiri. Dan seperti yang dinyatakan oleh Ahok bahwa dia juga akan mencoba untuk meneliti kembali, kemudian mencoba untuk mengkaji kembali bagaimana struktur kepengurusan dari tempat pemakaman umum dan juga Dinas Pertamanan dan juga pemakaman. Dan berikut kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Udah kita terus tekan, udah pakai elektronik segala macam, ini kita perbaiki. Memang kita mau copot kepala dinas juga, kamu mengganti siapa? Itu juga lagi, kalau ganti mirip-mirip, kalau ganti cuma kepala dinas, bawahnya nggak diganti semua nggak ada guna. Jadi kalau mau ganti itu cuci kudangnya semua, langsung dikeluarin, dibuang semua, makanya mesti kumpulin orang, kalau nggak keburu. Itu yang masalah seperti itu sekarang. Sistem itu baru ditetapin hari ini? Udah dari tahun lalu udah mulai. Tapi nggak berjalan? Enggak, tarik ulur aja. Kan mereka gini kan, kita perintah dia ke sini. Dia sengaja pelan-pelan. Marahin lagi ke sini, marahin lagi ke sini. Dia tahu kok. Mengulur. Persoalan di DKI dia tahu. Dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong. Pemprov DKI Jakarta dan juga dinas-dinas memang perlu melakukan evaluasi guna meningkatkan sinergitas kerja antar kedua instansi dan juga tentunya untuk kenyamanan dan juga keamanan dan juga peningkatan fasilitas umum bagi warga Jakarta pada khususnya. Kembali ke Anda di studio, Carlos Michael. Puluhan warga dari berbagai desa mengaku belum memasang listrik saat ditanya oleh Presiden Jokowi saat sedang berpidato. Presiden kemudian meminta Direktur Utama PLN untuk menggratiskan pemasangan listrik kepada warga Kecamatan Gerung yang ada di sekitar PLTGU Jerancang, Mataram. Presiden Jokowi mengaku tak menyangka masih banyak warga yang belum menikmati listrik dengan nyaman karena selama ini mereka terpaksa menyambung aliran listrik dari rumah warga lainnya yang telah menikmati listrik. Warga mengaku tak punya cukup uang untuk memasang listrik di rumah mereka meskipun kebutuhan mereka tidaklah besar, hanya menghabiskan Rp15.000 hingga Rp20.000 tiap bulannya. Terus listriknya apa? Listrik apa? Lampunya kalau di malam pakai apa? Pakai apa? Listrik tapi ngalir. Oh, pakai listrik. Oh, pakai listrik gitu, Bu. Ngalir. Ngalir itu apa? Hah? Oh, nyalur dari tetangga. Oh, ngalir. Kemarin di Banten istilahnya nyalur, ini sini ngalir. Beda-beda. Ini yang betul-betul nggak ada lampunya. Mana? Nggak ada lampu, nggak ada lampu. Ini kan ada ngalir. Yang tidak ada lampu. Numpang sama teman. Ini ngalir semua berarti. Oh. Kenapa kok nggak pasang? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Dan tadi masang setiap bulan apa? Bayar setiap bulan bisa. Tepat orang. Berapa sebulan bayarnya, Bu? 20. 20. Tapi nanti kalau dipasangi sendiri bisa bayar nggak? Nggak bisa usahakan. Kalau pulsa bisa. Ya, bisa. Bisa. Presiden Joko Widodo memuji pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yang dinilainya terbaik se-Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi di sela-sela kunjungannya di NTB. Presiden Jokowi berkunjung ke Lombok untuk meninjau perkembangan pembangunan PLTU 2 Jerancang berkapasitas 2 kali 25 MW yang belum juga selesai. Di tengah kunjungannya, Presiden Jokowi senang dengan pertumbuhan ekonomi di NTB. Jokowi mengatakan butuh usaha keras untuk mencapai angka 9,9%. Turut mendampingi Presiden Jokowi adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri ASDM Sudirman Said. Presiden Jokowi meresmikan proyek PLTU Lontar Unit 4 di Tangerang, Banten. Pembangkit berdaya 315 MW itu ditargetkan selesai pada tahun 2019.
Proyek pembangunan PLTU Lontar Unit 4 ditandatangani pada 17 September 2015 dengan nilai kontrak 225 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,8 triliun rupiah. PLTU Lontar akan memasuk 3 subsistem untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni subsistem Balaraja, Kembangan, dan Muara Karang Gandul. Proyek PLTU Lontar ini adalah bagian upaya memperkuat pasokan tenaga listrik di area Jakarta dan sekitarnya pada sistem kelistrikan Jawa Bali. Ke listrik, karena kalau nggak kita kawal betul, nggak kita lihat di lapangan betul, 35.000 megawatt itu bukan target, itu kebutuhan itu loh. Kalau itu nggak ketemu, bisa nantinya di provinsi-provinsi ini keadaannya sama, biar udah. Dan tentu saja peningkatan investasi, peningkatan industri, pembangunan pabrik baru akan terkendala kalau problem ini tidak diselesaikan. Konstruksi PLTU Lontar Unit 4 ditangani Sumitomo Corporation, Black & Fit International Company, serta oleh kontraktor lokal PT Satya Mitra Surya Perkasa. Dana proyek berasal dari pinjaman dari Bank Nasional Jepang dengan sistem langsung kepada PLN sebagai pemilik aset tanpa jaminan pemerintah. Proyek PLTU Lontar Unit 4 adalah lanjutan dari proyek 3 unit sebelumnya yang berkapasitas total 3 kali 315 megawatt untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Jawa dan Bali. PLTU Lontar Unit 4 ini akan menambah sekitar 206.000 pelanggan listrik baru dan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja. Keiko Ranti, Rianto Triutomo, Berita 1, Tangerang, Banten. Untuk menyiasati lonjakan harga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan impor daging sapi. Daging sapi impor itu nantinya akan disubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selama bulan Ramadan, Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi daging sapi dengan harga Rp39.000 per kilogram. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku telah mendapat restu dari Menteri Pertanian untuk mengimpor daging sapi. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengkalkulasi anggaran untuk impor. Agar tepat sasaran, penjualan daging sapi bersubsidi akan dilakukan di rumah susun. Untuk sementara daging sapi impor bersubsidi untuk pemegang kartu Jakarta Pintar, pekerja harian lepas, dan petugas prasarana dan sarana umum. Daging sapi impor kita dapat izin impor untuk Dharma Jaya kita coba. Mentan juga ada lisan bilang sama saya, berapapun impor untuk memenuhi kebutuhan rusun dan pemegang KJP, beliau akan izinkan. Tapi kan kita kan perlu anggarkan, sebabnya subsidi. Kita inginkan hanya 39.000 lah sekilo, ini subsidi. Dan kita jatahin satu anak cuma boleh 1 kilo sebulan. Nah ini kan subsidi kan, nah, dia boleh, kita lagi siapkan. Saya nggak tahu, mungkin dalam bulan ini lagi persiapan. Di sela-sela peresmian PLTU Lontar Unit 4, Presiden Joko Widodo berinteraksi dengan warga setempat mencari tahu permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Selain meminta aliran listrik di rumah, ada warga yang meminta pekerjaan kepada Presiden Jokowi. Sejumlah warga desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten mengaku rumahnya belum dialiri listrik dan memaksa mereka menumpang ke aliran listrik tetangga. Kondisi itu direspon Presiden Jokowi yang memerintahkan Direktur Utama PLN untuk segera menyalurkan aliran listrik ke rumah warga yang belum mendapatkannya. Pengen punya kilometer sendiri. Iya. Nanti bayarnya bisa. Ya bisa aja kalau ada rezeki mah. Kalau ada rezeki bisa. Iya. Kalau nggak ada rezeki? Ya dari mana Pak? Kalau ada sedikit-sedikit kan nggak cukup buat makan. Itu satu listrik berapa sih, Pak? Bayarnya berapa sih? 1 kilometer itu berapa sih? Berapa bayarnya? Tahu nggak ibu-ibu? Ya. Kalau di sini 1 juta Iya. untuk pasangnya. Iya. Ada untuk pasangnya, terus bayarnya per bulan berapa biasanya? Ya kadang-kadang pulsa kan. Hah? Sekarang makan pulsa. Oh pakai pulsa. Iya, karya apa kita punya duitnya.
Kalau duitnya ya rada banyakan ya banyak belinya pulsanya. Kalau sedikit ya sedikit. Oh. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pak Dirut gimana? Baik Bapak, kami jelaskan untuk 450 watt itu sekitar 300.000. Tapi kalau masuk dalam kriteria miskin, mungkin bisa diberikan gratis melalui list des, Pak. Nanti kerjasamanya dengan pemerintah daerah, Pak, biasanya gitu. Nah, ini yang tadi berapa? Saya hitung lagi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Nah, nangis kan? 19 kakak ini ya. Saya minta minggu ini dipasang. Dah. Baik Pak. Yang bayar Pak Dirut atau saya? Pak Dirut aja Pak. Pak Dirut aja Pak. Ya, saya Pak Dirut. Dah. Ada yang mau ngomong lagi? Apa tuh mau dipasang sama Pak Dirut PLN? Kenapa? Kalau misalkan minta pekerjaan bisa nggak Pak? Hah? Nganggur. Gimana? Nelayan. Iya di kampung itu banyak orang nganggur. Ibu-ibunya gitu. Ibu-ibunya? Ya pada nganggur. Ya apa? Pekerjaan apa? Ya apa aja yang penting bisa ngasilin uang lah biar ngebantu suami gitu Pak. Kan kerja nelayan itu kadang dapat kadang enggak gitu. Ya apa? Pekerjaannya apa? Ya apa aja gitu. Yang penting. Kerjaan apa saja? Semacam pabrik coklat apa gimana? Dan nanti biar dulu Pak Bupati.